Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Dan lagi pula, ini dari beberapa sumber mengatakan bahwa proses pemulihan Buchanan dan Acerbi berjalan lebih cepat, sehingga pada dasarnya Inter tidak ada kebutuhan mendesak untuk merekrut center back kiri atau wing back kiri secara permanen. Nah, Ricardo Rodriguez sebetulnya menurut gue juga tepat banget lah untuk sementara, untuk jangka pendek. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue punya beberapa berita menarik yang bisa kita cerewetin bareng-bareng. Yang pertama tentu saja dari uji coba kedua di pramusim, yang mana kita kembali menang kali ini atas Pergolo TC dengan skor 2-1. Taremi kembali mencetak gol teman-teman. Tetapi kalau gue lihat-lihat, sepertinya uji coba awal-awal ini lebih ke arah mengembalikan kondisi fisik para pemain ya. Gue belum melihat ada skema-skema Inzaghi Ball yang ciamik. Lalu di uji coba kali ini kita sudah ada tambahan 2 amunisi ya, yang kembali dari liburan pasca membela tim nasional, yaitu Zielinski dan Aslani. Sementara itu untuk kontingen Italia, pemain-pemain Italia yang berlaga di Euro akan datang ke pemusatan latihan per hari ini teman-teman. Nah, ada berita menarik nih teman-teman terkait pramusim. Gazeta mengatakan bahwa Inzaghi mulai jatuh hati kepada Taremi ya, yang sejauh ini sudah mencetak 3 gol. Gazeta mengatakan bahwa Inzaghi mulai jatuh hati kepada Taremi. Striker Iran ini mendapatkan pengakuan dari banyak pihak bahwa dia memiliki tekad yang kuat. Dia tidur di Appiano dan belajar bahasa Italia dengan cepat. Inzaghi akan mengandalkan sang striker yang selama karirnya telah mencetak lebih dari 200 gol ini selama pramusim sambil menunggu kembalinya striker-striker lainnya. Taremi akan kembali memimpin lini depan Nerazzurri untuk uji coba melawan Las Palmas dan juga Pisa. Oh ya teman-teman, Inzaghi dia itu punya tradisi tersendiri ya dalam mempersiapkan timnya menyambut musim yang baru. Selama pramusim, para pemain dan staf pelatih seluruhnya menginap di camp latihan, dan menginapnya bukan sembarang menginap. Jadi selama mereka pemusatan latihan, selama mereka menginap, mereka bukan hanya berlatih di lapangan, tetapi juga ada sesi membahas taktik yang akan mereka terapkan di musim depan secara bersama-sama. Jadi taktiknya itu dibahas bersama dengan para pemain. Nah, tradisi lainnya adalah di malam hari mereka akan minum anggur bersama-sama sebelum tidur. Lalu kemudian lanjut berita yang kedua untuk cerewetin Inter hari ini. Wah, ini teman-teman, Inter akhirnya secara resmi merilis jersey home untuk musim depan ya. Kok gue suka-suka aja sih untuk desainnya? Banyak yang nggak suka loh. Kalau gue malah suka banget. Terlebih sudah ada bintang 2-nya ya. Logonya ada di tengah. Lalu ada precise Scudetto-nya juga. Dan gue juga suka sama motifnya yang nabrak-nabrak itu ya. Untuk bagian depan 3/4 bagiannya adalah garis vertikal, garis lurus. Lalu di bagian samping baru ada garis diagonal tuh. Nah, garis diagonalnya lurus sampai dengan celana. Sedangkan untuk bagian belakangnya agak berbeda teman-teman. Pembagian batas garis vertikal dan diagonalnya tidak sama seperti di depan. Kalau di depan kan 3/4 bagian tuh. Nah, kalau di belakang 50-50 ya, tepat setengah-setengah. Setengah bagian untuk garis vertikal dan setengah bagian untuk garis diagonal. Lalu kemudian untuk sponsor bagian belakang di jersey musim depan masih U-Power ya teman-teman. Ini ada statement resmi dari aparel Nike terkait desain jersey yang baru. Nike bilang begini: desain ini untuk merayakan arsitektur kota Milan yang berani. Seragam kandang Inter menampilkan pola geometris yang juga berani, yang mendobrak desain garis vertikal tradisional. Desain ini menghadirkan bentuk yang terinspirasi dari cakrawala kota Milan yang unik, yang mencerminkan hubungan antara Milan dan desain, yaitu sebagai kota mode. Lalu terkait jersey ini, Gazeta memberitakan bahwa jersey bintang kedua sudah dirilis dan Inter berharap mendapatkan banyak keuntungan secara finansial. Ditargetkan Inter akan menjual 200.000 jersey dengan pendapatan sebesar 25 juta euro. Tapi ya teman-teman, ini kalau dilihat-lihat jersey-nya ketika sudah dipakai para pemain, menurut gue bagus banget loh. Gue kasih nilai ini 9/10 lah. Ini bisa jadi perfect 10, nilainya menjadi 10 kalau sponsornya Paramount atau Pirelli. Ini Paramount walaupun sponsornya duitnya kecil, tapi gue suka sih ketika mereka bikin promo-promo film, Inter selalu menghadirkan jersey-jersey yang unik. Oh ya teman-teman, terkait jersey baru, ini para pemain Inter juga sudah menentukan nomor jersey mereka ya. Josep Martinez nomor 13, Taremi 99, dan Zielinski nomor 7. Teman-teman yang ingin membeli jersey atau pernak-pernik sepak bola lainnya, linknya ada di kolom deskripsi ya.
Terima kasih. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya. Gazeta mengatakan bahwa Inter sudah sangat dekat untuk mencapai kesepakatan personal dengan bek Arsenal Jacob Kiwior. Akan tetapi sampai saat ini belum ada perkembangan berarti terkait negosiasi dengan sang klub Arsenal. Klub London tersebut belum mendapatkan tawaran resmi dari Inter dan memang mereka baru akan membuka negosiasi terkait Kiwior apabila Calafiori sudah resmi bergabung. Lalu kemudian Gazeta juga mengatakan bahwa Dumfries juga selangkah lagi akan memperpanjang kontrak dengan Inter. Nah, ngomong-ngomong soal Dumfries teman-teman, ini ada pengakuan dari bek kesayangannya Spalletti ya, Di Lorenzo. Dia mengatakan bahwa Inter sebelumnya memang sempat mendekati dia, bahkan sebelum Juventus mendekati Di Lorenzo, Inter sudah melakukan pergerakan terlebih dahulu. Namun intensitas komunikasi antara Inter dan Di Lorenzo perlahan berkurang setelah Dumfries mulai menunjukkan gelagatnya akan memperpanjang kontrak dan Conte mulai merayu Di Lorenzo untuk bertahan di Napoli. Lalu berita terkait Mercato teman-teman, ini ada dari jurnalis namanya Marco Moreto. Dia bilang begini, Simone Inzaghi sebetulnya sangat tertarik pada Ricardo Rodriguez, tetapi Oktri melihat pemain ini tidak sesuai dengan profil target yang harus diincar oleh Inter, yaitu pemain muda. Oleh karenanya, Ricardo Rodriguez mungkin adalah pilihan yang sulit bagi Inzaghi untuk merekrutnya. Jadi teman-teman, sebetulnya Inzaghi tidak masalah apabila Inter merekrutnya pemain tua ya untuk menggantikan Tajon Buchanan, karena toh ini sifatnya sementara saja sampai dengan Tajon Buchanan sembuh. Dan Ricardo Rodriguez menurut Inzaghi adalah pengganti yang cocok. Dia bisa bermain sebagai center back kiri dan juga wing back kiri. Dan lagi pula ini dari beberapa sumber mengatakan bahwa proses pemulihan Buchanan dan Acerbi berjalan lebih cepat, sehingga pada dasarnya Inter tidak ada kebutuhan mendesak untuk merekrut center back kiri atau wing back kiri secara permanen. Nah, Ricardo Rodriguez sebetulnya menurut gue juga tepat banget lah untuk sementara, untuk jangka pendek. Lalu kemudian lanjut berita yang keempat teman-teman untuk cerewetin Inter hari ini. Ini media BR Football baru saja merangkum total pencapaian Lautaro Martinez di musim ini, baik bersama klub maupun tim nasional. Menurut BR Football, kita tidak boleh menutup mata atas pencapaian Lautaro Martinez. Lautaro Martinez sepanjang musim ini mencetak 35 gol, 8 assist, menjuarai Serie A ya, Scudetto, lalu mendapatkan Piala Super Italia, Coppa America, lalu mendapatkan Serie A Golden Boot ya, top skor Serie A, kemudian juga menjadi MVP Serie A musim ini, dan tentu saja yang terakhir mendapatkan top skor Coppa America. Lautaro Martinez sangat layak masuk nominasi Ballon d'Or. Lalu kemudian yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini, gue mau bacain cerewetan dari member. Bagi teman-teman yang cerewetannya mau gue bacain, mau mendukung channel ini, silahkan langsung bergabung saja di membership ya. Join membership dimulai dari Rp10.000 per bulan. Yang pertama ada cerewetan dari GSD 1883. Dia bilang begini, lucu ya, padahal wali kota Rozzano sudah setuju. Ini mafioso Italia memang kadang-kadang. Ini konteksnya tentang pembangunan stadion ya teman-teman. Emang lucu banget, parah banget. Jadi Inter dan Milan sedang dibujuk nih, sedang ditekan, bahkan bukan cuma sekedar dibujuk. Inter dan Milan diminta untuk lebih fokus merenovasi San Siro saja dibandingkan harus membangun stadion di pinggiran kota Milan. Ada aja. Ya jelas lebih menguntungkan bikin stadion baru lah. Lalu kemudian dari Dida Devinsyah, dia bilang gini, Fratesi not for sale, apalagi ke Juve dan Milan. Sangat setuju, Fratesi adalah elemen yang sangat penting ya. Dari bangku cadangan, tiap kali dimainkan dia produktif gol dan assist. Jangan sampai dilepas, apalagi dilepas ya ke klub rival. Lalu yang terakhir ada dari Interisti 20. Dia bilang begini, Antonello sepertinya terlalu tua, kurang memahami tentang pentingnya promosi Inter di dunia sosial media. Saya juga masih bertanya-tanya apa yang salah dari Carboni. Kenapa Inzaghi nggak mau kasih dia kesempatan? Kalau suatu saat ternyata dia gacor, kita sebagai fans cuma bisa mengelus dada, menyesal, menyayangkan keputusan Inter melepas Carboni seperti halnya waktu kita melepas Coutinho. Ini sepertinya Inter mau melepas Carboni ya, karena kalau Carboni sampai bertahan di Inter dan cuma jadi pemain cadangan, aduh sayang banget. Bisa-bisa karirnya Carboni melempem, kemampuannya tidak keluar, yang ujung-ujungnya yang rugi Inter. Jadi kalau dari sisi bisnis mungkin memang lebih menguntungkan Carboni kita pinjemin aja atau kita jual dengan buyback clause ya, dengan klausul pembelian kembali. Jadi nanti ketika Carboni akhirnya benar-benar gacor di klub lain, kita bisa membelinya dengan harga terjangkau. Sekian dulu untuk cerewetan Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita.
aja.